Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue, Gali SDW. Hahau. Oke bro semuanya, jadi sesuai judul, kali ini gue bakal nge-review tentang pemasangan knalpot Ninja 250 di motor gue cuy. New Fiction Lightning tahun 2014 cuy. Jadi sebelum gue jelasin semuanya tentang pemasangan, kendala, dan harga, kita intro dulu cuy. Nah, oke bro semuanya. Jadi sesuai judul tadi, gue bakal nge-review tentang pemasangan dan pemakaian knalpot Ninja 250 Fi di motor gue cuy. Nah, untuk poin pertama, knalpot ini itu bukan original ya cuy. Jadi knalpot ini itu adalah KW atau replika cuy. Mungkin kalau kalian sadar dari bentuk si silinder itu pun juga udah kelihatan kalau knalpot ini KW atau replika cuy. Nah, untuk pemasangan itu PNP semuanya cuy, karena ini full system dan sistemnya itu pakai slip on semuanya cuy. Jadi coba kita lihat lebih dekat cuy. Nah, di sini untuk bagian leheran ini PNP ya cuy, nggak ada problem atau apapun, aman terkendali semuanya. Nah, kalian bisa lihat si headernya dari dekat. Ini memang las-lasannya emang kurang rapi, tapi ya lumayan untuk harga segitu. Untuk pemasangan baut ke bagian lubang header itu aman, nggak ada trouble. Kemudian leherannya ya gue emang minta yang murah-murah aja, bukan yang titanium atau blue header. Jadi ini header biasa. Nah, di sini ini ada slip on yang pertama ngehubungin dari header ke pertengahan sini cuy. Ini slip on yang pertama. Di sini cuma ada satu pair doang, nggak ada dua, atau jadi di sini cuma diikat sama satu pair slip on doang. Jadi ya emang agak bocor sih. Yang di sini leherannya ini udah mulai agak lebih gede diameternya. Nah, di bagian leheran untuk ke silinder itu pairnya ada dua cuy. Yang pertama di atas sini sama yang kedua ada di bawah sini cuy. Nggak terlalu kelihatan. Terus untuk penampakan dari silindernya kayak gini cuy. Nah, ya bisa dibilang ini emang mirip sama knalpot original Ninja 250 Fi cuy. Meskipun kalau kalian ngelihat secara sekilas itu emang sama, tapi kalau dibandingin sama yang original itu lumayan beda jauh cuy. Jadi mungkin ini pendapat gue aja atau ada yang lain juga sama. Jadi mungkin namanya muffler ya. Sorry kalau salah, bisa diralat di kolom komentar. Ini bentuknya memang ya mirip, tapi menurut gue pribadi agak aneh. Dan ini bahannya kayaknya bukan stainless sih. Gue kurang tahu bahan, tapi yang jelas ini plat tipis dan yang jelas bukan stainless. Mungkin besi atau apa gitu mungkin ya. Nah, di sini juga sama. Ini bahannya sama kayak ini, tipis juga dan bukan stainless. Nah, untuk minusnya menurut gue bagian sini cuy. Ini lumayan tajam nih. Jadi kalau kalian gak hati-hati, kaki kalian bisa berdarah kena ini. Ini tajam banget cuy, asli. Dan ini kalian bisa denger kayak apa namanya? Mungkin plat kaleng mungkin ya, plat kaleng. Tuh. Nah, di sini gue milih varian diameter inletnya itu 50 cuy. Kalau dari header mesin itu mungkin mirip standarnya. Mungkin kalau salah bisa diralat di kolom komentar. Kemudian mulai ke leheran itu mungkin sekitar 40-an berapa gitu. Terus yang silindernya itu 50-an cuy. Mungkin kalau diameter header yang bagian sini itu antara 50 atau 51 cuy. Soalnya gue mau pasang DB killer ukuran inlet 50 mili itu nggak cukup cuy. Berarti kemungkinan untuk header yang sini itu ukurannya 51 mm cuy. Bang, harganya berapa? Terus belinya di mana bang? Terus anti tilang enggak? Gue bakal bahas yang pertama cuy. Untuk harga, ini knalpot udah gue dapetin harga satu set semuanya ya. Full system itu 470 ribuan. Ya anggap aja 500. Untuk belinya, gue beli di Shopee. Mungkin kalau gue ingat nanti link tokonya akan gue taruh di deskripsi cuy. Jadi kalian mungkin ada yang tertarik dengan knalpot ini, bakal bisa beli langsung dengan mudah cuy. Nah, kemudian yang ketiga, bang ini anti tilang nggak?
Ya tergantung ya. Kalau seperti musim Raja Knalpot kemarin, ini ketilang cuy. Padahal suaranya halus, ngebas banget, bulet gitu. Ya mirip-mirip knalpot Tiger atau yang lain gitu. Jadi menurut gua pribadi, knalpot ini nggak termasuk dalam knalpot brong cuy. Alias ini adalah knalpot standar racing cuy. Mungkin dari kalian udah ada yang kepo, bang, suaranya kayak gimana bang? Kok dari tadi bacot mulu? Nah, oke, sorry. Jadi kali ini bakal gue hidupin mesinnya dan kalian dengarkan suaranya seperti apa cuy. Kita hidupkan dulu. Nah, ini untuk suaranya cuy. Kalau menurut gua pribadi, suara knalpot ini cukup halus, adem, dan ngebas banget cuy. Tuh, kalian bisa dengarkan suaranya bulet. Kita coba lebih dekat. Jadi ini knalpot nggak ada DB killernya ya. Jadi full suara knalpotnya aja cuy. Coba agak jauh. Oke, sekarang kita coba agak geber dikit ya. Tapi gue nggak bisa geber terlalu kenceng. Kita agak geber dikit. Oke, mungkin gitu aja, karena takut dimarahin satpam nanti. Nah, oke bro semuanya, mungkin segitu dulu aja yang dipasang di motor gua New Vision Lightning tahun 2014. Untuk tipikal suaranya, mungkin kesimpulannya adalah ini bukan knalpot brong cuy. Ini knalpot standar racing dengan suara bulat, halus, dan ngebas banget cuy. Nah, untuk tenaga itu ya mungkin kurang terlalu performa ya, karena tadi ada slip on 2 titik, itu harusnya dilas mati. Mungkin kalau itu udah dilas mati, performanya jauh lebih enak cuy. Nah, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Sekian dari gua. Kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like. Kalau kalian tidak menyukai video ini silahkan klik dislike cuy. Sekian dari gua Gali SDW pamit undur diri. Bye bye and see you next time cuy. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye. Yuhuu.